Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Kali ini kita akan mempelajari materi besaran vektor pada bahasan perkalian silang vektor atau vektor produk. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jangan lupa di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang besaran vektor dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita telah pelajari perkalian antara vektor dengan vektor yang hasilnya skalar. Perkalian yang demikian kita sebut dengan perkalian titik atau perkalian dot. Hal ini dikarenakan pada perkalian ini menggunakan notasi simbol titik untuk operasi perkaliannya. Juga disebut juga dengan scalar product, karena hasil dari perkaliannya adalah besaran skalar. Nah, kali ini kita akan bahas perkalian antara vektor dengan vektor yang mana hasilnya adalah besaran vektor juga. Untuk membedakan perkalian kasus ini dengan perkalian antar vektor pada kasus sebelumnya atau kasus di atas, kita akan menggunakan notasi kali dengan tanda silang seperti ini. Sehingga jenis perkalian ini disebut dengan perkalian silang. Perkalian silang vektor atau disebut juga dengan cross product. Karena hasil perkaliannya adalah besaran vektor, maka disebut juga dengan vektor product. Oke, pada video ini kita akan bahas mendalam jenis perkalian yang kedua ini. Misalkan, kita punya dua buah vektor, yakni vektor A dengan besar dan arah tertentu yang bisa digambarkan seperti ini, dan vektor B dengan besar dan arah tertentu juga yang bisa kita gambarkan seperti ini. Perkalian silang antara vektor A di-cross dengan vektor B, hasilnya adalah suatu besaran vektor yang lain. Misalkan besaran vektor tersebut kita tuliskan dengan vektor C. Nah, karena hasil perkaliannya adalah besaran vektor, maka vektor C ini memiliki besar dan memiliki arah juga. Nah, satu-satu kita akan tinjau besar dari vektor C dulu nih. Untuk besar dari vektor C, ternyata besar vektor hasil perkalian silang antara A dengan B, atau besar vektor C maksudnya, secara geometris ini sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan B berikut. Jadi vektor A dan B ini, kalau kita gambarkan dengan metode jajar genjang, seperti yang waktu itu, ini dapat membentuk jajar genjang seperti ini kan? Nah, besar hasil perkalian vektor A dengan B ini adalah luas jajar genjang. Jadi, besar vektor C sama dengan luas jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, apa sih rumus luas jajar genjang? Rumus luas jajar genjang adalah alas dikali dengan tinggi. Oke, kita akan tuliskan. Besar C atau besar perkalian vektor A dengan B adalah alas dikali tinggi. Nah, pada gambar, alasnya adalah panjang vektor B, sementara tingginya adalah, nah, panjang ini teman-teman. Panjang ini berapa ya? Panjang tinggi tersebut adalah A sin theta kan? Sehingga, besar vektor C adalah B dikali A sin theta. Atau bisa kita rapikan, besar vektor C sama dengan besar A dikali besar B dikali sinus sudut di antara A dengan B. Nah, besar vektor C ini tidak lain adalah besar hasil perkalian antara vektor A di-cross dengan vektor B. Jadi sama dengan besar A kali besar B dikali nilai sinus sudut di antara A dan B. Jadi, besar vektor hasil perkalian silang antara A cross B ini dapat dinyatakan dengan persamaan besar A di-cross dengan B adalah
besarnya A dikali besarnya B dikali nilai sinus sudut di antara A dengan B. Oke, selanjutnya kita akan gunakan persamaan ini untuk mencari tahu hasil perkalian silang antara vektor-vektor satuan. Seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya, vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan dan arahnya ada yang tepat di sumbu X, ada yang tepat di sumbu Y, dan untuk 3 dimensi ada juga yang tepat di sumbu Z. Vektor satuan yang arahnya tepat di sumbu X adalah vektor satuan I topi. Dan yang arahnya tepat mengarah di sumbu Y adalah vektor satuan J topi. Sementara vektor satuan yang arahnya tepat mengarah di sumbu Z adalah vektor satuan K topi. Nah, sekarang langsung aja kita akan coba kerjakan perkalian silang di antara vektor satuan yang sejenis. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan perkalian antara vektor satuan I dengan vektor satuan I. Nah, saat vektor satuan I di-cross dengan vektor satuan I, ini hasilnya adalah besarnya vektor satuan I dikali besarnya vektor satuan I juga, vektor pertama dikali vektor kedua besarnya, dikali nilai sinus sudut di antara keduanya. Berapa sudut antara vektor satuan I dengan vektor satuan I? Keduanya searah kan, berarti sudut di antara keduanya adalah 0 derajat. Oke, besar vektor satuan I. Besar vektor satuan adalah 1 satuan. Besar I 1, besar I 1 juga. Oke, 1 dikali 1 dikali nilai sinus 0 derajat. Berapa nilai sinus 0? Sinus 0 adalah 0. Sehingga 1 dikali 1 dikali 0 hasilnya 0. Berikutnya, kita akan lakukan perkalian antara vektor satuan J dengan vektor satuan J. Oke, J di-cross dengan J sama dengan besarnya vektor satuan J dikali besar vektor satuan J yang lain dikali sinus sudut di antara vektor satuan J dan vektor satuan J. Sudutnya adalah 0 derajat juga karena masih searah. Jadi, besar vektor satuan J adalah 1, besar vektor satuan J yang lain adalah 1 juga dikali sinus 0. 0 sama dengan 0. Nah, terakhir kita akan lakukan perkalian silang antara K topi dengan K topi yang lain. Oke, K topi cross K topi sama dengan besar dari K topi dikali besar K topi yang lain dikali sinus sudut di antara vektor satuan K dengan vektor satuan K. Sudutnya masih 0 derajat karena mereka masih searah. Besar vektor satuan K topi 1 dikali besar vektor satuan K topi yang lain 1 dikali sinus 0. 0 ya teman-teman. Hasilnya 0 juga. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa perkalian silang antara vektor-vektor yang sama nilainya adalah 0. Jadi, I topi cross I topi dan J topi cross J topi dan K topi cross K topi nilainya 0 ya. Oke, berikutnya kita coba kerjakan perkalian silang antara vektor satuan yang berbeda jenis. Kita akan mulai dari I topi dengan J topi. Nah, ini I topi, ini J topi. Perkalian di antara keduanya, I di cross J sama dengan besar I dikali besar J dikali sinus sudut di antara I dan J. Sudut antara I dan J tegak lurus, berarti sudutnya 90 derajat. Besar I topi 1, besar J topi 1 juga, sin 90. 1, jadi ini bernilai nih, nilainya adalah 1. Berikutnya, kita akan coba kerjakan perkalian antara I topi dengan K topi. I topi cross K topi sama dengan besar I topi dikali besar K topi dikali sinus di antara I topi dan K topi. Berapa? Masih 90 derajat karena mereka tegak lurus juga. Besar I 1, besar K 1 juga, sinus 90 1 juga. Sama dengan 1 kali 1 kali 1 1. Oke, yang terakhir antara K topi dengan J topi atau J cross K. Oh iya, ini besarnya ya. Nah, kita belum tentukan arah nih teman-teman.
besar I cross K, dan besar J cross K. Sama dengan besar vektor satuan J topi dikali besar vektor satuan K topi dikali sinus antara J dengan K. Masih 90 derajat karena masih tegak lurus. Besar J topi 1, besar K topi 1, dan sinus 90 1. Hasilnya adalah 1. Jadi, besar perkalian silang antara vektor satuan yang berlainan jenis nilainya adalah 1. Nah, kalau besarnya 1, lantas arahnya kemana? Nah, ternyata arah dari hasil perkalian vektor satuan ini bisa ditentukan dengan siklus berikut. Jadi, kita akan gambarkan siklus dari I topi, J topi, dan K topi seperti ini. Nah, jadi siklus ini menggambarkan ada vektor satuan I topi mengarah ke J topi, dan J topi mengarah ke K topi. Apa sih maksudnya siklus ini? Jadi, maksudnya seperti ini. Apabila kita kalikan I dengan J, nah, I cross J, maka hasilnya adalah vektor satuan yang berikutnya, I, J. Nah, menurut siklus, berikutnya adalah K. Jadi hasilnya adalah K topi, teman-teman. Kemudian, bila yang kita kalikan adalah J dengan K, J cross dengan K, maka hasilnya adalah yang lain mana? Nah, ini. Hasilnya adalah I topi. Nah, gitu. Kemudian, apabila yang kita kalikan adalah K dengan I, K di cross dengan I, maka hasilnya adalah yang lain lagi. Nah, ini. J topi. Hasilnya adalah vektor yang lain, tapi mengikuti tanda panah ini ya. Sekarang bagaimana kalau perkaliannya tidak mengikuti tanda panah? Atau dengan kata lain melawan arus. Misalkan yang kita kalikan adalah J dengan I. Nah, apabila kita kalikan J topi di cross dengan I topi, ini kan vektor yang lainnya masih K ya. Nah, cuman dari J ke I, kemudian ke vektor yang berikutnya, ini melawan tanda panah teman-teman. Tuh, tanda panah arahnya ke sini, sementara hasilnya ke arah sini. Nah, jadi hasilnya karena melawan arah, kita beri tanda negatif. Nah, berikutnya kita coba kalikan I dengan K. Apabila kita kalikan I di cross dengan K, nah, vektor yang lainnya adalah J kan ya. Nah, namun arah perkaliannya I terhadap K dan ke yang berikutnya ini melawan tanda panah, sehingga kita beri tanda negatif juga. Nah, begitu. Nah, ini sama halnya dengan perkalian antara K topi dengan J topi. K topi cross J topi, hasilnya adalah vektor yang lainnya I, namun melawan tanda panah, sehingga hasilnya adalah minus I topi. Nah, setelah mengetahui hasil perkalian antara vektor satuan ini, berikutnya kita akan coba lakukan perkalian dua buah vektor yang dinyatakan dalam komponen-komponennya. Misalkan, kita punya vektor A yang dinyatakan dengan AX di arah I, ditambah AY di arah J, ditambah AZ di arah K. Kemudian ada juga vektor B yang mana kita nyatakan dengan BX di arah I, ditambah BY di arah J, ditambah BZ di arah K. Nah, kita akan lakukan perkalian silang di antara A dengan B, atau A kita crosskan dengan B, sehingga ini sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, kita cross dengan BXI ditambah BYJ ditambah dengan BZK. Ini sama nih kasusnya kayak waktu kita lakukan A dot B yang di video sebelumnya. Kita akan kalikan dengan sifat distributif. Jadi AX ini kita akan kalikan ke sini, ke BX, ke BY, dan ke BZ, termasuk vektor satuannya ya. Jadi A cross B sama dengan AX BX
I di-cross dengan I, ditambah AXBY, I di-cross dengan J, ditambah AXBZ, vektor satuannya, I di-cross dengan K. Kemudian, suku yang keduanya, yang ini AY, AYJ, kita kalikan ke sini dengan BX, dengan BY, dan dengan BZ. Ditambah AYBX, J cross I, ditambah AYBY, J cross J, ditambah AYBZ, J cross K. Nah, yang terakhir, masih ada AZK nih. AZK kita kalikan dengan BZ, BY, dan BZ. Jadi ditambah dengan AZBX, vektor satuannya K cross I, ditambah AZBY, vektor satuannya K cross J, ditambah AZBZ, K cross K. Wah, ada 9 suku nih. Santai teman-teman, kita bisa kurangi nih suku-sukunya, karena tidak semua suku ini akan bernilai. Di antara ke-9 suku ini, ada suku-suku yang mana vektor satuan yang dikalikannya sejenis nih, seperti I cross I, J cross J, dan K cross K ini. Hasil perkalian dari vektor satuan yang sejenis adalah 0. Jadi suku pertama 0, suku yang ini juga 0, dan suku yang terakhir 0 juga. Lumayan nih, tinggal 6 ya. Nah, berikutnya kita akan kalikan vektor satuan yang tersisa. Teman-teman udah ingat belum? I cross J, I cross K, J cross I, J cross K, K cross I, dan K cross J. Kalau belum, kita nyontek aja nih ke sini. Nah, lumayan. Kalau kebalik, ini nilainya negatif ya. Oke. I cross J berarti K topi. I cross K adalah, nah di sini adanya K cross I ya. Hasilnya adalah J namun negatif. J cross I adalah K namun negatif. J cross K, I, K cross I adalah J, dan K cross J adalah minus I. Oke, semuanya sudah diidentifikasi nih. Jadi, A di cross B itu adalah, nah kita sekalian rapikan mulai dengan suku yang memiliki vektor satuan I dulu ya. Nah yang ini, oke. Jadi A cross B sama dengan AYBZ. Ini I, nih. Ada lagi I yang ini nih. Nah tapi minus ya, kita kurangin dulu. Dikurangi AZBY, sama-sama di arah I, ditambah, nah ini udah nih ya. Yang di arah J sekarang, J positif. Yang ini AZBX dikurangi yang ini AXBZ arah J, kemudian ditambah yang terakhir arah K. Yang ini AXBY, kemudian ada ini. Nah, negatif. Minus AY BX di arah K topi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, jadi hasilnya ini teman-teman. Jadi, perkalian silang antara vektor A dengan B ini, hasilnya adalah vektor yang lain. Karena dari sini nih ya, dari hasil perhitungan tadi, ada yang di arah I, ada yang di arah J, dan ada yang di arah K. Oke, kakak simpulkan lagi ya. Jadi, perkalian silang antara A cross B itu hasilnya adalah vektor yang lain, misalkan vektor C. Nah, vektor C ini karena dia vektor, jadi kita bisa tuliskan CX di arah I ditambah CY di arah J ditambah CZ di arah K. Nah, berapa sih komponen CX, CY, CZ-nya? Itu yang tadi teman-teman yang kita turunkan itu. Teman-teman ingat nggak? Nah, cara gampangnya gini teman-teman buat ngingetnya. Ini kan C-nya X ya. Jadi gini nih. Ini pasti selalu AB dikurangi AB nih. Ini kan komponen di arah X ya. Nah, jadi AB ini pasti bukan X nih teman-teman.
Selanjutnya, kalau X pasti diikuti dengan Y dan Z. Jadi, karena dia di komponen X, maka berikutnya adalah Y, Z, kemudian dibalik. Z, Y. Nah, gitu. Di arah I. Kemudian ditambah, kemudian yang C ini nih ya. Pasti ini AB dikurangi AB juga. Nah, karena ini komponen Y, maka kita mulai dari Z dan kemudian yang X, teman-teman. Jadi, AZBX, kemudian kita balik. X, Z. Arahnya J. Dan terakhir ditambah untuk CZ nih ya. Pasti ini AB dikurangi AB juga. Nah, komponennya apa? Ini kan Z ya. Nah, karena dia komponen Z, maka komponen AB-AB-nya itu adalah antara X dan Y. Jadi, setelah Z adalah kita kembali lagi ke X. AX, BY, ini kita balik. AY, BX arah K. Gitu teman-teman, cara ngapalin hasil perkalian A cross B. Nah, sebenarnya ada nih cara lainnya nih untuk mengetahui A cross B, yaitu dengan menggunakan determinan matriks. Nah, di sini untuk kelas 10, teman-teman kan masih belum belajar matriks ya, jadi kakak nggak akan kasih dulu nih cara menentukan perkalian A cross B dengan determinan matriks tersebut. Jadi, hasil perkalian silang antara A cross B bisa dinyatakan dengan persamaan ini ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, mari kita coba contoh persoalan berikut. Nomor 1, ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B yang diurai dalam komponen-komponennya. Kemudian, minta ditentukan hasil A cross B-nya. Wah, A cross B, ini kita gunakan yang tadi teman-teman. Sama dengan AB kurang AB, karena dia komponen ya, jadi kita gunakan yang ini. Ini komponen X nih. Berarti ini adalah YZ, ZY arah I, ditambah AB minus AB. Ini komponen Y, berarti berikutnya adalah ZX, XZ. Nah, arah J ditambah berikutnya ini komponen Z. Jadi AB kurang AB. Pasti kalau enggak Z ini adalah XY, YX arah K. Oke. Ini AX, ini AY di depannya. Berarti 1 ya AY-nya. Ini min 1 AZ. Ini di depan I ada 1 itu BX, ini minus 1 itu BY, dan 2 itu adalah BZ. Oke, kita langsung akan kali-kalikan. AY-nya 1 dikali BZ-nya 2 dikurangi AZ-nya min 1, BY-nya min 1. Arah I ditambah AZ, min AZ, min 1 dikali dengan BX 1 minus AX-nya 2, BZ-nya 2. Arah J ditambah AX-nya 2, BY-nya min 1, dikurangi AY-nya 1, dan BX-nya adalah 1. Arah K. Nah, tinggal dihitung. 1 kali 2, 2. Minus 1, 1, tapi ada negatif. Minus 1. Arah I. Ditambah min 1 kali 1, min 1. Ini min 4. Arah J ditambah 2 kali min 1, min 2. Min 1 kali 1, min 1. Arah K. Sehingga hasilnya adalah 2 kurang 1, 1I, dikurangi 5J, dikurangi 3K. Atau kalau rapihnya, A cross B, 1 di depan I nggak usah ditulis ya. Jadi I topi minus 5J topi minus 3K topi. Nah, ini hasil perkalian vektor A dan vektor B di atas dengan menggunakan operasi perkalian silang. Oke, berikutnya nomor 2. Ada dua buah vektor gaya, masing-masing diurai itu dalam komponen-komponennya, F1 dan F2. Tentukan soalnya, ada 4 lagi teman-teman. Oke, langsung ke poin A. Besar vektor F1. Nah, biasa kalau ditanya besar vektor yang diketahuinya adalah komponen-komponennya, kita gunakan akar.
F1X kuadrat ditambah F1Y kuadrat ditambah dengan F1Z kuadrat. Akar dari F1X berapa? 3 akar 3 kuadrat ditambah, ini 3 akar 3 semua ya. 3 akar 3 kuadrat ditambah 3 akar 3 kuadrat di akar, teman-teman. Jadi akar 3 akar 3 kuadrat berapa? 9 dikali 3, 27 ditambah 27 ditambah 27. Nah, berapa 27 tambah 27 tambah 27? Hasilnya adalah 81. Nah, akar 81 adalah pas nih. 9 satuannya Newton. Ini besar vektor F1. Berikutnya poin B, besar vektor F2. F2 akar sama teman-teman. 2 akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat ditambah lagi 2 akar 3 kuadrat. Kita akarkan. Hasilnya adalah 2 akar 3 kuadrat adalah 4 dikali 3, 12 tambah 12 tambah 12. Nah, hasilnya adalah 36. Di akar, pas nih nilainya. Akar 36 adalah 6 Newton. Oke, berikutnya poin C. Besar perkalian silang antara F1 dengan F2. Kita lakukan perkalian silang nih, teman-teman. Nah, karena yang diketahuinya adalah komponen-komponennya, ya terpaksa kita lakukan perkalian silang dengan cara yang tadi. Jadi ini F1, F2, kayak tadi biasa, dikurangi F1, F2. Karena ini komponen X, maka F1-nya ini YZ dikurangi ZY. Arah I ditambah F1, F2 dikurangi F1, F2. Ini karena suku kedua ini adalah komponen Y, maka F1, F2 ini kita beri indeks Z, X. Ini kita balik, X, Z. Ditambah, nah ini komponen Z nih. F1, F2 minus F1, F2. Dia komponen Z, maka indeksnya adalah XY, YX. Ya, apa ya teman-teman? Oke, kita akan lakukan perkalian angka-angkanya. Sama dengan F1Y mana? Oh, ini F1, X, Y, Z semuanya 3 akar 3 ya. Dan F2X, F2Y, dan F2Z juga nilainya sama semua 2 akar 3. Jadi, yang ini 3 akar 3 kali 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3 dikali 2 akar 3. Udah ketebak ya hasilnya kayaknya. Ini I topi. Yang ini sama 3 akar 3 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3 2 akar 3 J ditambah sama nih 3 akar 3 kali 2 akar 3 dikurang 3 akar 3 dikali 2 akar 3. Ini arah K. Nah, ini pengurangan angka yang sejenis. 0 di arah I sama juga nih. Tuh. Ditambah 0 di arah J ditambah 0 di arah K. Jadi vektor hasil perkalian F1 cross F2 pada soal ini adalah 0 di I ditambah 0 di J ditambah 0 di K sama dengan 0. Jadi besar vektor hasil perkaliannya adalah 0. Oke, yang terakhir poin D. Sudut apit di antara F1 dan F2. Oke, kita gunakan persamaan yang lainnya. F1 di cross F2, ini masih ada nih persamaan yang ini. Sama dengan besar F1 dikali besar F2 dikali sinus sudut antara F1 dan F2. Besar F1 cross F2 ini sudah kita cari nih di poin C. Tuh kan, besarnya 0. Nah, sama dengan besar F1 ini sudah kita cari di poin A. Besarnya 9. Besar F2 sudah kita cari di poin B. Besarnya 6. Dikali sinus theta. Jadi, sin theta sama dengan 0 dibagi 9 dikali 6 kan? 0 dibagi 9 dikali 6. Tetap 0. Sin theta sama dengan 0. Nah, sudut berapa yang sinusnya 0? Tetanya
0 derajat. Jadi F1 dan F2 pada kasus ini mereka searah teman-teman. Sehingga sudut di antara keduanya besarnya 0 derajat. Oke, itu untuk nomor 2. Nah, berikutnya, nomor 3, soal cerita nih. Oke, momen gaya merupakan besaran vektor ukuran seberapa besar gaya bekerja pada sebuah objek. Sebenarnya ini nanti teman-teman akan pelajari di kelas 11. Namun menggunakan konsep vektor. Jadi kita bahas nih cara perkaliannya aja. Momen gaya katanya nih. Momen gaya itu simbolnya adalah seperti ini. Tau. Huruf Yunani tau. Untuk momen gaya. Momen gaya ini kata soal adalah besaran vektor. Jadi kita beri tanda vektor. Momen gaya tersebut merupakan hasil perkalian antara vektor lengan gaya dan vektor gaya. Nah ini nih, ini vektor lengan gaya, ini vektor gaya teman-teman. Jadi momen gaya yang merupakan vektor merupakan hasil perkalian antara dua buah vektor. Nah, dua buah vektor dihasilkan dengan operasi apa sehingga menghasilkan besaran vektor yang lain. Hal ini bisa dicapai dengan dilakukan operasi cross, sehingga hasilnya adalah vektor juga kan. Jadi momen gaya itu adalah hasil perkalian silang antara vektor lengan gaya dengan vektor gaya. Nah, di sini diketahui bahwa gayanya 10 Newton, gayanya besarnya 10 Newton, bekerja pada bagian tengah batang yang panjangnya 1 meter. Jadi, batang ini panjang totalnya adalah 1 meter. Sehingga, lengan gaya itu nih, kata soal. Lengan gaya merupakan vektor yang menunjukkan jarak antara poros putar objek dengan pangkal vektor gaya. Jadi, dihitung dari sini sampai ke pangkal F. Nah, ini R-nya. R-nya adalah setengahnya dari panjang batang karena gayanya bekerja di tengah-tengahnya. Jadi ini adalah 0,5 meter. Yang ditanya adalah besar momen gaya kan ya. Jadi besar momen gaya adalah besar vektor lengan gaya dikali besar vektor gaya dikali sinus sudut di antara keduanya. Oke, besar R berapa? 0,5 dikali F 10 sinus sudut di antara keduanya. Sudut apitnya bukan ini teman-teman, bukan yang 135. Tapi vektor R-nya kita pindahkan dulu nih. Karena vektor R-nya awalnya mengarah ke sini, kita tarik ke sini biar mereka satu titik pangkal. Nah, R-nya kalau kita pindah ke sini, maka sudutnya ini teman-teman. Kalau ini 135, ini adalah 45 derajat. Sehingga sinus 45 derajat. Setengah dikali 10, 5 sin 45, setengah akar 2. Jadi, besar vektor momen gayanya adalah 5 kali setengah akar 2, 2,5 akar 2. Satunya adalah Newton meter. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa bagikan video ini supaya semakin banyak teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Legurules, dan follow Instagram Legurules. See you!